pemirsa, jumpa lagi di Ruang Tengah. Tentunya pemirsa masih semangat semuanya, pastinya ya arahnya Semangat di dong. jam 1.30 ya waktu Indonesia Tengah. Waktu-waktu yang biasanya digunakan orang untuk tidur ya, tidur Iya. siang. Tentunya kalian harus semangat karena di segmen kali ini kita akan bahas yang seputar air bersih. Oke. Ini juga menjadi sangat penting seperti yang kamu tadi Sudah mention ya, bincang-bincang kalau ya. kita akan menghadirkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Jadi siapa tuh Ara? Siapa tuh Zul? Boleh di-spill langsung deh. Langsung saja ya kita sapa, ini dia pelaksana tugas Direktur Utama PDAM Kota Makassar, ada Bapak Dr. Hamzah Ahmad, SEMSA AKCA. Ayo kita berdiri, Mari kita sambut pemirsa kita ya. sapa. Mari Bapak kita bergabung bersama kami di Ruang Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak, silahkan. Boleh, Bapak. Oke, sebelum kita mulai kita tanya, Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Pertama kali ke Unas TV. Pertama kali. Pertama kali. Gimana rasanya tuh? Ya, banyak mengingat sesuatu. Oh, banyak mengingat suatu kenangan-kenangan ya Pak. Oke, kalau kita lihat Bapak ya, kalau kita catat di sini, Bapak mulai menjabat sebagai PLT Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar itu 20 April 2025. Ya, Artinya sudah hampir 1 tahun ya Pak ya? 7 bulan. Iya, sudah hampir nanti di Ya. bulan April tahun ini. Oke, kini memasuki Januari 2026, Pak, artinya sudah hampir 9 bulan. Ya. Iya. Betul. Fokus utama yang langsung Bapak tetapkan itu sejak awal menjabat, itu apa Pak, kalau boleh tahu? Jadi fokus kami dalam melaksanakan tugas sebagai PLT di PDAM Kota Makassar ya tentu bagaimana pelayanan air bersih itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang selama ini tidak menikmati layanan itu secara memadai seperti di wilayah utara dan timur kota. Nah, persoalan yang ada adalah adanya jaringan pipa induk yang sudah terpasang belum terkoneksi. Iya. Nah, dari identifikasi laporan bagian yang terkait di PDAM, jadi kalau koneksi jaringan pipa itu bisa terselesaikan di 3 titik lokasi ini, utara kota dan timur kota bisa menikmati layanan air bersih dengan maksimal. Jadi 3 titik yang saya maksud di sini adalah Pak Bambaeng, terus Jembatan Talo dan Pertigaan Kotiko. Nah, alhamdulillah dengan kerja tim dengan dukungan beberapa pihak, koneksi jaringan pipa itu sudah bisa kita selesaikan sebelum akhir tahun. Dan sekarang masyarakat sudah merasakan layanan air bersih PDAM di wilayah sekitar Petran, kemudian timur kota, terutama di sekitar perumahan NTI, kemudian wilayah utara di sekitar pelabuhan sampai kepada daerah-daerah ujung tanah. Alhamdulillah sudah laporan teman-teman di wilayah, alhamdulillah masyarakat tingkat pengaduan masyarakat terkait dengan tidak dapat air itu sudah bisa terselesaikan. Itu tadi ya fokus Bapak Hamzah selama menjabat jadi PLT, bagaimana benar-benar masyarakat ini merasakan air bersih khususnya di 3 titik yang disebutkan tadi. Nah, dalam waktu kurun setahun ini Pak, PDAM Makassar sudah cukup banyak nih melakukan pekerjaan teknis besar. Apa sebenarnya yang menjadi kunci dari percepatan ini Pak yang Bapak lakukan dengan tim? Jadi kunci utama adalah dukungan kebijakan dari Bapak Wali Kota Makassar bersama Ibu Wakil Wali Kota Makassar dan kepercayaan yang penuh yang diberikan kepada manajemen PDAM. Kemudian dukungan dari bagian terkait, terutama dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui balai jalan dan jembatan terkait dengan perizinan, kemudian dukungan dari dinas teknis seperti dinas PU, dinas perhubungan, Satpol PP, dan lain-lain yang terkait, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami programkan menindaklanjuti permasalahan layanan ini bisa terselesaikan dengan baik.
Oke, tadi ada juga di-mention Pak kalau ada daerah NTI juga. Ya, Ya mungkin bisa dikatakan salah satu capaian yang mungkin bisa kita sorot itu adalah pulihnya kawasan itu tadi Pak. ya, Nah kalau boleh tahu kenapa keberhasilan di NTI itu kita bisa anggap sebagai sesuatu hal yang penting gitu? ya. Memang keluhan ya warga ya perumahan NTI dan sekitarnya Iya ya. ya kurang lebih berdasarkan data yang masuk di PDM itu kurang lebih 4.500 perumahan. Hmm. Nah, kalau misalnya dikali 3 Iya, berapa iya, iya. jumlah masyarakat yang selama ini selama sekian tahun Mm-mm. tidak merasakan maksimal ya, Iya. bukan tidak pernah mendapatkan, tetapi tidak maksimal mendapatkan air bersih. Dan setelah koneksi jaringan pipa di Teluk yang kita sudah lakukan itu sudah, maka kami menganggap bahwa eh, kami menganggap ini adalah suatu terobosan dan keberhasilan bagi PDM karena sekian tahun ya, dan bahkan program ini sudah direncanakan sejak 2019 Oke. baru bisa terselesaikan di tahun 2025 dengan beberapa problematika persoalan-persoalan yang teknis yang menghambat penyelesaian koneksi jaringan pipa ini. Salah satu contohnya adalah koneksi jaringan pipa itu berada di sekitar PLTU, ya listrik kan, kabel-kabel listrik, kemudian kabel telkom, terus tingkat kepadatan ya di persimpangan jalan itu di PLTU itu kan tingkat kepadatannya itu sangat luar biasa. Ya tentu dengan problematika yang saya sampaikan tadi ini ya kita butuh dukungan beberapa pihak untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan terkait misalnya jaringan listrik, telkom, terus kemacetan dan lain-lain. Tadi ada terobosan dan juga keberhasilan Ya. untuk wilayah NTI Ya. atau Nusa Tambalan Rea Indah. Namun Ya. Pak, pada nyatanya masih ada nih masyarakat atau warga dari NTI yang harus menggunakan pompa air nih di Ya. jam-jam tertentu. Ya. Nah, bagaimana PDAM Makassar ini menyikapi hal ini? Ya, memang dengan waktu-waktu tertentu ada sebagian besar ya wilayah yang memang harus menggunakan pompa untuk bisa mendapatkan layanan air bersih PDAM. Jadi waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau dirata-ratakan selama 1 kali 24 jam ya masih besar waktu air itu bisa tanpa menggunakan pompa. Jadi langkah yang dipersiapkan PDAM untuk lebih maksimalkan tekanan air ya tentu yang perlu kami lakukan adalah mengganti jaringan pipa yang diameternya yang tadinya misalnya diameter 3 inci, kemudian kita rubah menjadi diameter yang lebih besar. Sehingga tekanan air ke pelanggan itu bisa lebih kuat atau tinggi. Kemudian tekanan pompanya juga, kemudian banyak hal-hal teknis yang kami lakukan untuk meningkatkan tekanan air kepada pelanggan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan pompa untuk mendapatkan air bersih. Ya, ternyata PDAM Makassar juga sudah berupaya ya mengatasi bagaimana Ya. menyikapi bagi Ya. warga yang masih Iya, iya. menggunakan pompa air ini. Tapi di balik upaya yang dilakukan PDAM Kota Makassar sendiri, Pak, kalau boleh tahu alasan dari mereka sendiri ini yang masih menggunakan pompa itu kenapa? Ya, macam-macam alasannya. Artinya kan di wilayah tertentu dengan waktu-waktu tertentu tadi ini ya masyarakat ketika ingin menggunakan air bersih kan pada saat ingin menggunakan ya pada saat itu juga harus Iya, iya. keinginan masyarakat itu pada saat keran dibuka air sudah lancar kan. Iya. Nah, dengan kondisi itu untuk mempercepat harapan itu ya tentu ingin lebih memaksimalkan tentu menggunakan. Jadi ada biasa masalah misalnya tetangga ini ya ada beberapa warga misalnya yang ini biasa berdampak terhadap pemenuhan air itu ketika merek pompanya yang digunakan atau kapasitas pompa itu yang digunakan, terus
macam-macam, sehingga inilah yang biasa menimbulkan masalah terkait dengan itu ya, misalnya satu pakai Shimizu, yang lainnya pakai merek lain misalnya. Nah, sehingga kan macam-macam pompa dan merek kapasitas itu ya berbeda-beda. Sehingga ini biasa bermasalah di lapangan. Oke, selain daripada itu Pak, selain daripada di wilayah NT tadi, wilayah utara Kota Makassar ya juga menjadi prioritas Wali Kota Makassar yang dipercayakan kepada PDAM. Sejauh ini Pak gimana? Ya, sebenarnya fokus kami bukan cuma di timur kota seperti NTI tadi, tetapi yang lebih menonjol permasalahannya itu tingkat masalahnya itu ada di kompleks NTI itu, tetapi seputar sampai kepada sampai wilayah bandara ya kami selesaikan. Begitu juga wilayah utara kota kita selesaikan sampai di jalan Permandian 1, 2 ya, di galangan kapal kita tuntaskan sampai situ. Bukan berarti bahwa dua wilayah ini adalah menjadi fokus, semua wilayah Kota Makassar menjadi fokus kami, cuma di dua wilayah inilah yang butuh percepatan, percepatan penyelesaian masalah yang sudah sekian tahun masyarakat tidak menikmati layanan air bersih dengan maksimal. Ya Pak Dirut, koneksi pipa di Pontiko ini Pak disebut sebagai jawaban krisis air nih di wilayah utara Makassar. Betul. Apa dampak paling konkret nih Pak yang benar-bear dirasakan oleh masyarakat? Jadi dampak yang paling konkret itu seperti tadi yang saya sebutkan di wilayah Permandian, kuburan Raja-Raja Tallo, yang bahkan ada menyebut ada 35 tahun, bahkan baru lahir dan sudah melahirkan lagi anak. Baru merasakan air, dan hal itu ya disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar. Bagaimana harapan masyarakat terkait dengan masalah air ini, hak dasar ini. Sampai hari ini ya kita keluhan-keluhan terkait dengan agak bisa diminimalisir dampaknya itu. Jadi kami menganggap bahwa terobosan yang dilakukan teman-teman PDAM di koneksi jaringan pipa Pontiko itu sangat luar biasa dampaknya ke wilayah utara kota. Ya benar-benar dirasakan sama benar-benar masyarakat. dirasakan. Bahkan dari 35 tahun yang lalu ya Pak, mulai lahir sudah ada cucu bahkan ada cucu baru ada solusi yang diberikan. Ada solusi yang diberikan. Itu ada nggak sih Pak cerita yang menarik mungkin dari salah satu warga mungkin di lapangan? Karena ini waktu yang cukup lama loh Pak, 25 tahun akhirnya sampai mereka merasakan cucu. akses air bersih. Ada mungkin cerita Pak? Ya itu tadi dia banyak hal ya, salah satu contohnya ya tadi, Pak saya lahir di tempat ini dan sekarang sudah melahirkan, melahirkan orang ya. Saya baru rasakan namanya air PDAM. Dia merasakan bahwa kayak tidak percaya, bahkan banyak rumor yang sampai ke kita, tetapi itu menjadi spirit bagi manajemen PDAM. Mengatakan bahwa ya kalau memang air bisa sampai di utara kota, banyaklah macam-macam sikap apatisnya bahwa tidak mungkinlah air sampai di sana, itu cuma slogan macam-macam yang disampaikan masyarakat. Tetapi ketika air itu sudah betul-betul hadir di depan matanya dan bisa dirasakan, ya dia langsung minta maaf bahwa pernah ada terlontar kata-kata yang mestinya. Tetapi kami di PDAM menganggap bahwa ya itu adalah bagian daripada motivasi kami untuk lebih cepat menyelesaikan masalah itu. Ya kita juga pahami bahwa ya namanya kita rasakan ya, seperti saya sendiri adalah sebagai pengelola PDAM, kemudian saya sebagai pelanggan PDAM, 5 menit air saja tidak mengalir, sangat luar biasa rasanya hati saya dibandingkan dengan masyarakat yang sudah bertahun-tahun ya. Dan ada juga wilayah tertentu masyarakatnya sampaikan waktu tim kami turun ke lapangan untuk meminta dia membuka keran airnya, tidak perlu lagi dibuka
paling angin yang keluar ya. Jadi itu lebih banyak gitu. Paling angin yang keluar. Bapak coba aja Pak, coba buka keran airnya. Bahkan ada yang berseloroh. Kalau memang ada air yang keluar, saya langsung bayar. Dia gitu, langsung bayar. Dia bilang, Mbak silakan keluar. Jadi pas air keluar deh. Saking senangnya itu, ya tadinya dia janjikan di lapangan ya 100.000 ya dijanjikan petugas saya. Dia bayar 300. Kenapa? Masya Allah. Saking luar biasa. Itu adalah cerita-cerita banyak sih yang ya memang meragukan karena mungkin sudah terbiasa sekian tahun. Iya, Ya, betul. benar-benar Ya ya. benar-benar bahwa, ternyata air betul-betul sudah Iya. sampai. Yang dulunya dikira tidak mungkin, Ya betul. lewat PDAM Kota Makassar dibuktikan nyata Ya. dampaknya ke masyarakat Ya, untuk betul. merasakan air ini. Ya, Betul, pastinya pemerintah terus berupaya ya Raya. Iya. Ya, pembuktiannya dari 25 tahun ini akhirnya bisa merasakan juga bisa, ya Pak. bisa. Tapi kalau boleh tahu Pak, kaitan antara perluasan jaringan ini dengan program sambungan gratis itu apa Pak? Jadi memang kita dituntut untuk bagaimana cakupan layanan ya, cakupan layanan layanan air bersih ke masyarakat ini bisa menjangkau seluruh wilayah-wilayah Kota Makassar. Ya, salah satunya cara itu adalah menambah jaringan distribusi. Kalau ketika jaringan distribusi ini bisa kita tambah, ya tentu jumlah masyarakat yang bisa terlayani itu juga bertambah. Nah, sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota ya melalui program, salah satu program unggulannya ya, karena selama ini memang dirasakan oleh masyarakat banyak yang berkeinginan mampu untuk membayar bulanan ya. Misalnya ketika dia berlangganan PDAM, dia bisa membayar angka misalnya 50 sampai 80 ribu. Ketika dia bandingkan membeli air melalui deterjen, dia kan pengeluarannya ya kurang lebih 300 ribu. Kalau dia berlangganan dengan PDAM lebih efektif dan efisien. Cuma masalahnya pembayaran sambungan baru itu SL itu yang kurang lebih di angka sekarang ini 2,3 juta. Ini masyarakat agak berat. Nah, dengan program unggulan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, program Mulia ini ya ini sangat besar dampaknya kepada masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan layanan itu, kemudian PDAM juga bisa menambah cakupan layanan, kemudian distribusi air bisa lebih merata. Ya, jadi ada program sambungan gratis Ya, dari PDAM. Ya. Pemirsa yang benar-benar mendapat respon positif ya dari masyarakat. Kalau boleh tahu nih Pak, latar belakang dari program ini itu apa Pak? Jadi program sambungan gratis ini ya latar belakangnya adalah pasangan mulia ketika ya mungkin dari proses survei dilakukan oleh tim bahwa yang program yang betul-betul yang bisa menyentuh masyarakat, hak dasar masyarakat itu adalah ketersediaan air. Nah, ketika melihat kondisi tersebut ya dituangkan dalam bentuk program, kemudian ketika terpilih langsung diimplementasikan, ya tentu ini sangat luar biasa ya, luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Oke, kalau boleh tahu Pak, yang digratiskan dari PDAM itu sendiri apa saja? Jadi yang digratiskan itu adalah material ya, material administrasinya, material alat ledennya, pengerjaannya ya, kita gratiskan semua. Jadi masyarakat sisa melakukan pendaftaran kepada baik melalui kantor pemerintah setempat atau KRT RW, kemudian menghubungi kantor PDAM terdekat dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disiapkan oleh PDAM. Jadi mudah untuk melakukan pendaftaran itu. Ya, dalam pelaksanaan program sambungan air gratis ini Pak, siapa yang mengerjakan pemasangan? Apakah melibatkan pihak ketiga atau dari PDAM itu sendiri? Jadi sambungan gratis ini adalah bentuk
komitmen manajemen PDAM ya, Oke. secara keseluruhan. Bentuk komitmen manajemen PDAM secara keseluruhan mulai dari saya selaku dirut, Ya. kemudian turun sampai ke level karyawan, kita berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut dari program ini. Misalnya saya turun langsung melakukan pemasangan gratis, bahkan Oke. Oh, Masya Allah. Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Ikut juga. teman-teman DPR turun langsung untuk melakukan pemasangan gratis. Jadi betul-betul pemasangan gratis ini tidak ada biaya yang biaya pengerjaan ya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan program ini. Jadi tidak ada biaya pemasangan, murni kontribusi karyawan PDAM untuk melakukan penyambungan gratis ini. Jadi turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pemasangan meter gratis ini. Informasinya ada 100 tambahan sambungan gratis ya Pak dari Wali Kota? Ya, bukan cuma 100. Secara keseluruhan itu 2.000. Oh. 2.000, tapi khusus untuk permandian satu yang di wilayah utara itu, yang tadinya ada 35 ya sebagai bentuk apresiasi Pak Wali Kota melihat antusiasme masyarakat, kegembiraan masyarakat. Jadi Pak Wali Kota pada saat itu langsung memberikan bonus tambahan bahwa kami akan, dan itu sudah selesai. Jadi janji Wali Kota waktu melakukan kunjungan lapangan itu terrealisasi dalam jangka waktu tidak sampai 1 minggu. 100 sambungan rumah yang di wilayah utara kota sudah bisa terselesaikan. Benar-benar ya, nyata dan dedikasi dari PDAM beserta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Selanjutnya nih Pak, apa dampak sosial nih yang paling terasa dari program ini Pak? Jadi dampak sosialnya ya, yang itu tadi artinya masyarakat yang tadinya tidak merasakan ya, masyarakat air bersih dengan adanya masalah pelayanan air bersih ini luar biasa bisa dirasakan nantinya. Yang tadinya pemenuhan kebutuhan hidupnya itu bergantung di daerah tetangganya atau apa. Jadi hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan itu ya sudah bisa kembali. Jadi biasa ada masalah-masalah sosial timbul dengan adanya yang itu tadi berebutan air bersih. Nah, setelah mereka sudah bisa menikmati semua layanan itu, ya tidak ada lagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang timbul. Bahkan ya tingkat kesejahteraan, kesehatan masyarakat sudah bisa lebih terjadi, lebih baik. Jadi dampak nyatanya itu adalah hampir keluhannya selama ini. Selama sekian puluh tahun dia ngeluarin biaya paling sedikit 300.000 per bulan untuk pemenuhan hanya makan minum. Beli dari deterjen itu galon untuk aja kurang lebih. Nah, setelah berlangganan dengan PDAM, ya mereka cuma membayar 60.000, paling maksimal 80.000. Lebih hemat. Ya, lebih hemat. Jadi itu dampak yang sangat luar biasa ya, yang bisa dirasakan masyarakat. Betul. Oke, Bapak kalau kita lihat tadi ada sekitar 2.000 lebih ya Pak untuk sambungan gratis ini. Tapi apakah di tahun 2020 ini program ini rencananya akan terus berlanjut atau gimana Pak? Harus berlanjut. Hal Harus baik berlanjut. harus Dilanjutkan. Yang tadinya tahun lalu ya mungkin 2.000 ya kita rencanakan ya mungkin bisa lebih banyak ya supaya target yang dibebankan nasional kepada untuk cakupan layanan itu di atas 80% itu bisa kita selesaikan. Di samping harapan masyarakat memang masih kuat untuk program ini bisa dilanjutkan. Oke nih Pak, terakhir nih, apa pesan dan harapan Bapak kepada warga masyarakat nih Makassar khususnya mengenai pentingnya akses air bersih dan juga peran PDAM ke depan nih Pak? Jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Makassar,
kita sama-sama menjaga akses air bersih ini, kita manfaatkan layanan air bersih dengan baik. Kemudian ketika ada masalah terkait dengan layanan air bersih, kami harapkan peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan itu agar PDAM bisa melaksanakan dengan cepat penyelesaian masalah layanan air bersih. Ya, jadi pemirsa, dari obrolan kita tadi nih, kita jadi tahu nih program yang dilakukan PDAM Kota Makassar untuk melayani warga Kota Makassar nih terkait kebutuhan air bersih. Betul sekali, Arya. Jadi selain daripada melayani pelanggan yang sudah ada sebelumnya, juga membuka kesempatan kepada warga lainnya yang ingin menjadi pelanggan air bersih khususnya di Kota Makassar itu Ya, sendiri. Zul, betul banget. Semoga kebutuhan air bersih di Kota Makassar ini pemirsa dapat terpenuhi seluruhnya ya, termasuk di kantor kita nih ya, Zul. Betul, dan juga untuk pelanggan PDAM Makassar jangan lupa ya untuk membayar iuran tak, karena tidak murah ya Pak ya. Tadi murah 60 berapa ya Pak ya satu bulan? Lumayan murah tuh, hemat. Iya, jadi jangan telat ya. Ya, Jadi betul uangnya itu banget. ditabung setiap bulan untuk pakai air bersih, karena kalau pakai air bersih juga dampaknya ke tubuh kita ya, Ya, Pak ya. iya, betul. Kita akan jauh lebih sehat seperti saya hari ini. Iya, lebih shining, lebih cerah. Betul. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Hamzah Terima sudah kasih, hadir Pak. di ruang tengah bersama kami di sini berbagi informasi seputar PDAM Kota Makassar ya, Arya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia ruang tengah yang setia siang-siang bolong ini yang biasanya digunakan untuk tidur siang ataupun yang pekerja kantoran yang untuk kerja tapi mereka setia untuk menyaksikan program Ruang Tengah. Nah, betul sekali. Semoga setelah ini ya pemirsa dan juga Zul, urusan air bersih di Kota Makassar ini makin lancar jaya, makin aman, dan tentunya mampu untuk meningkatkan nih kesejahteraan hidup warga Kota Makassar. Amin. Dari penantian 25 tahun tadi ya yang kita baca, Ya, akhirnya bisa akhirnya merasakan ada ya. solusi nih dari Pemkot khususnya PDAM. Untuk itu pemirsa terus saksikan atau follow up program Ruang Tengah setiap hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama kami di sini hanya di Unas TV pastinya ya. Ya, tentu saja. Untuk itu saya Zul Dan dan saya Ara. pamit sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye. Inilah Ruang Tengah.